pengembangan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, di mana saya diberi tugas untuk aksi nyata pemaparan budaya positif. Nah, langsung ke intinya. Konsep inti budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi. Berdiferensi itu yang dimaksud di sini dengan keberagaman dari peserta didik kita, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teologi psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, dari peserta didik kita itu terdapat banyak keberagaman dari latar belakang peserta didik, bakat, minat, dan gaya belajar masing-masing. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Misalnya kita yang A dan B itu teman kita. Sobeklah secari kertas kecil. Ini bisa kita praktekkan nih Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil. Bisa secari kertas kecil kita sobek. Dan penjenengan menuliskan sesuatu yang paling Anda hargai atau yang paling memang benar-benar kita jaga prinsip kita. Setelah Anda menulis di secari kertas, coba digenggam. Digenggam, entah itu isinya apa, kita tidak tahu. Sudah menuliskan benda atau sesuatu hal yang Anda anggap berharga. Nah, misalnya siapa yang saya bikin deh? Mbak Rahayu aja. Mbak Rahayu yang mengapa A, kemudian yang B Mbak Mai, Bu Mai, monggo. Nah, ini maksudnya di sini. Yang A itu mempertahankan dari Mbak Rayuan Bumena. Nah, bagaimana Anda mempertahankan ini? Prinsip Anda itu tadi. Nah, untuk Bumena, bagaimana caranya agar bisa membuka apa yang di tangan Bu Rahayu? Bagaimana? Bisa nggak? Bisa dirayu? Kayak jadi seru. Nah, di situ contohnya seperti itu. Kalau kita memegang prinsip kita benar-benar, walaupun dari lawan kita atau teman kita, entah itu dengan menggoda, merayu atau mencolek, itu kalau kita prinsip kita kuat, nah pasti tetap terjaga prinsip kita ini. Ya, nah. Itu kalau itu menurut yang ini teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, padahal benda tersebut adalah yang paling berharga buat diri kita.
Yang B tadi membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Tapi kalau memang kita benar-benar prinsipnya kuat, tidak bisa tergoyahkan, dirayu dengan dalam bentuk apapun, pasti tetap tergenggam. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol di sini maksudnya teori kontrol kita terhadap peserta didik, Ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya di sini guru itu memang berperan harus tunduk patuh, peserta didik harus tunduk patuh kepada kita. Nah, itu maksudnya gini, ilusi guru mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya kita memberi nasihat kepada peserta didik kita yang positif-positif, itu belum tentu untuk peserta didik itu sangat bermanfaat bagi dia. Masalahnya dari latar belakang peserta didik itu sendiri kan berbeda-beda. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, seperti kita misalnya kalau ada peserta didik yang membuat kesalahan, nah kita kritiknya, "Kowe piye to kok teko telat?" Gitu. Itu kata-kata terlalu mengintip. "Lah kamu ki ngapain? Kok bisa terlambat?" Itu termasuk dalam kritikan, dan tentu saja itu peserta didik kita, "Aku kok telat ya." Tapi kan kita belum tentu tahu kenapa penyebabnya dia itu terlambat sekolah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, seperti kita contohnya kepada anak, ini selain peserta didik kepada anak, "Oh ini, oh ya kudu manut sama orang tua." Nah, padahal posisi itu belum tentu baik buat dia. Seperti juga kita kepada peserta didik, "Kowe kudu ngene." Nah, belum tentu cara yang kita terapkan pada peserta didik itu cocok untuk dia. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini dia kurang besar. Realitas kebutuhan kita sama, stimulus respon. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Berarti stimulusnya itu menganggap seolah apa yang kita lihat itu sama dengan yang dilihat orang lain. Padahal teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Misalnya contohnya, "Oh, Bu Rahayu itu cantik." Itu menurut saya cantik, cerdas, begitu. Mungkin kalau menurut Pak Pendi, biasa saja. Itu misalnya gitu. Misalnya, oh berarti dibalik saja. Menurut Pak Pendi itu Bu Rahayu cantik, kalau menurut saya biasa saja. Mungkin saya. Itu dia gambaran bahwa semua orang melihat yang sama. Itu teori kontrolnya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita terhadap suatu hal itu tidaklah sama. Prinsipnya Bu Dina dengan saya itu berbeda, tergantung kita sendiri prinsipnya bagaimana. Jadi tidak harus dan tidak mungkin sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Seperti tadi misalnya kemarin saya melaksanakan segitiga restitusi. Perilaku buruk misalnya seperti makan di kelas. Padahal untuk keyakinan kelas makan dan minum di luar kelas. Setelah kita telah, kenapa dia makan di ruang kelas? Karena dia belum sarapan dan tidur terlalu malam, jadi tidak sempat sarapan. Nah, itu tujuannya dia punya alasan tersendiri
Kenapa? Dia makan minum di kelas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi para yang kepala tangan, bentuk, Bumeng bisa mengontrol tekanan ini genggaman tangannya Bu Rahayu tadi. Karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin seperti saya mau mengontrol itu dalam arti mengendalikan ya Pak. Nah, mungkin saya nggak bisa mengendalikan Bumeng, kamu harus begini-begini. Nah, itu kalau tidak sesuai dengan keinginannya, itu tidak mungkin saya bisa mengontrol perilaku dan perbuatan Bumeng. Itu deh. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, polarisasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya tadi kalau Bu Rahayu tadi genggaman tangannya atas bujukan Mbak Mei, bujuknya gimana? Tak ide satu sama gimana? Aku mau 1 juta. Yang penting genggamannya tangannya itu dibuka. Nah, itu berarti bisa kolaborasi. Bu Rahayu dengan Bu Mei bisa berkolaborasi. Jadi tadi genggaman tangannya jadi terbuka. Begitu. Terus model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrolnya model berpikir menang. Begitu guys. Ini atas ini disiplin atas. Disiplin berasal dari kata disiplin. Disiplin positif, kita ini menerapkan disiplin positif. Disiplin berarti dari kata disiplin yang artinya belajar. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu sebelum membaca ini disiplin artinya belajar, itu menurut Bapak Ibu bagaimana? Pak Pendi? Bisa nggak disiplin? Kata-kata umum yang kita tahu disiplin. Disiplin mematuhi aturan. Apa? Bu Binti? Ya, disiplin menaati peraturan. Bisa juga disiplin diartikan tepat waktu. Misalnya kita mengerjakan tugas-tugas sebelum deadline kita kerjakan. Seperti gitu nggih. Ternyata disiplin berasal dari kata yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Disiplin positif di sini artinya kita menyadarkan kepada peserta didik bahwa dia melakukan sesuatu itu tanpa embel-embel yang lainnya. Contohnya, ya, maksudnya dengan kesadaran diri. Contohnya, kadang kalau kelas 1 nanti tak kesini, nah dia baru semangat. Nah itu ya. Jadi dia disiplin positif di sini ada kesadarannya diri sendiri tanpa takut hukum atau tanpa mengharapkan imbalan atau ancaman atau hukuman gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Next. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suatu bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Latar belakang contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu sudah tahu deh profil pelajar Pancasila. Ego primaris
program keterampilan hidup atau life skill. Di sini kita akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti Bapak Ibu pasti dari dulu sampai sekarang ada sesuatu yang ingin dicapai atau yang kita inginkan, sehingga kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Atau seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Misalnya kalau kita umat muslim, biasanya kalau kita butuh sesuatu itu saya nih Pak. Biasanya saya melakukan sholat hajat Pak. Di samping dengan usaha lahirnya gitu. Itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Makanan, kalau tanpa kita mempunyai makanan, kalau sekarang zamannya makanan itu tidak seperti dulu deh. Pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu untuk bertahan hidup. Tanpa salah satu dari itu mungkin kita hidupnya tidak nyaman, kecuali kalau orang Binago. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlukan berbagi kerjasama menjadi dalam kelompok. Kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya kita butuhkan dalam suatu masyarakat, suatu organisasi, atau suatu kelompok lingkungan. Salah satu merasa tidak nyaman atau tidak cocok dengan yang lainnya, itu pasti kita tidak nyaman. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu untuk penguasaan, seperti tadi genggam tangan tadi. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Seperti kita melaksanakan tugas butuh refreshing, itu Pak. Makanya kalau guyon atau humor dengan sesama teman itu bisa mencelingkan, mensegarkan pikiran. Tapi mungkin kalau humornya keterlaluan, jangan sampai kelewatan, bisa menyinggung perasaan orang itu. Oke, next, kemudian ini motivasi perilaku manusia. Jadi kita berperilaku, kita bertindak, atau kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya tersendiri, baik itu intrinsik atau internal. Kalau motivasi intrinsik itu apa Mbak? Bu Rahayu, intrinsik itu dari dalam diri. Kalau eksternal dari luar. Nah, ini contohnya untuk motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Maksudnya di sini kita dari dalam diri itu, aku harus jadi seperti ini. Itu dari hati kita yang paling dalam. Kita misalnya kalau saya harus jadi guru yang benar-benar dekat sama murid, yang benar-benar bisa misalnya menyelami keberagaman atau berbagai macam latar belakang dari murid. Itu prinsip saya. Walau misalnya tidak mendapat pujian dari Pak Anggoro pun saya tetap melakukan itu. Itu motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Kalau motivasi eksternal, nah ini kegiatan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Baik, yuk. Jadi misalnya kita tidak membuat RPP, misalnya kita membuat RPP karena takut dimarahin sama Pak Anggoro, itu berarti dari eksternal. Gitu ya, atau itu tadi apa? Kumpulan yang satunya
Nah, mendapatkan pujian. Saya membuat RPP terlebih dahulu. Bu ini hebat ya. Maka saya nggak mengharapkan itu loh. Kemudian lanjut. Hasil pengamatan ini ada perbedaan antara namanya hukuman dan konsekuensi. Kalau yang dinamakan hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, dan konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang hukuman bersifat satu arah, konsekuensi sikap guru selalu memonitor murid. Yang hukuman lagi itu berupa hukuman fisik atau fisik. Jadi kita kalau sesuai yang ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak, itu sebaiknya kita melakukan konsekuensi. Atau kadang antara hukuman dan konsekuensi itu kita menganggap sama padahal tidak. Nanti kita akan melihat video tentang hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan sendiri itu untuk persepsi karena kesadarannya dia. Saya berbuat salah ini karena ini. Bagaimana solusinya itu murid sendiri sebenarnya yang mengeluarkan pendapat solusinya saya harus bagaimana gitu. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri seperti itu tadi saya sudah menerangkan. Jadi solusi untuk anak yang berbuat salah itu mereka sendiri yang menciptakan solusinya. Jadi tidak kita harus ini ya itu tidak. Lanjut. Nah ini video. Ini video tentang anak SMP yang terlambat beberapa kali. Saya sudah melihatnya aja. Saya ceritakan dulu atau perlu dilihat? Betul cerita. Jadi ini ada murid anak SMP, dia datang terlambat. Masuknya 12:30, terus tapi dia masuknya jam 1. Kemudian dia dihukum sama pak gurunya, dipukul tangannya pakai senggaris. Itu terjadi 3 kali. Nah, selanjutnya suatu ketika Pak Guru lagi dalam perjalanan ketemu sama anak SD. Anak SD itu adiknya yang ini itu ketabrak sama yang Pak Gurunya itu tadi. Terus diantar ke rumah. Ternyata itu adiknya yang terlambat itu tadi. Nah, dia melihat kenapa anak itu terlambat? Karena harus berganti dengan adiknya, bergantian dengan sepatu yang dipakainya itu tadi. Kemudian Pak Guru itu menyesal karena sudah memarahi anak tersebut dan malah memberikan sepatu. Itu sebuah ilustrasi kepada kita. Mungkin kita kalau ada anak yang berbuat kesalahan, dicari dulu permasalahannya kenapa dia sampai terlambat seperti itu. Lanjut. Ini terlalu panjang kalau. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu ada posisi kontrolnya. Contoh kasus satu tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kemudian hukumannya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, bisa jadi berapa kali ibu ingatkan, Nah, kamu harus tahu, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ibu ki nongso, nek kamu ki bikin permasalahan seperti itu, tidak pernah memakai atribut. Nah itu kan kalau saya gitu kan kepada jenengan, nelongso enggak mbak? Jadi pembuat merasa bersalah itu posisi kita seperti itu. Misalnya kalau anak berbuat salah. Nah kemudian ini contoh yang sebagai teman, ayo dong
mengikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau bisa dibacakan Bumai. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan dikurangi lagi. Oke. Itu tadi contoh penerapan posisi guru sebagai penghukum, pemantau, teman. Dan nanti ada yang sebagai manajer ini. Sebagai manajer, Bu Ika, tolong. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi seperti segitiga restrukturisasi tadi, kita guru sebaiknya sebagai manajer. Nah, keyakinan kelas. Nah, ini kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 2. Nanti Bapak Ibu bisa menyaksikan video keyakinan kelas yang saya buat. Pembentukan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas dengan peraturan sekolah itu kira-kira menurut Bapak Ibu sama tidak? Beda. Beda aja. Kalau peraturan kelas yang membuat peraturan sekolah yang membuat sekolah, terutama Bapak Ibu guru. Kalau keyakinan kelas siswa dan terbentuk dengan kesepakatan kelas atas pendapat siswa tersebut. Lanjut aja. Nah, ini segi 3 institusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu ada urutan-urutannya tersendiri. Cara menghadapi permasalahan anak yang berbuat salah. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apakah anak merasa berbuat salah atau tidak, itu kemudian validasi tindakan yang salah, dia merasa salah karena apa, itu deh. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kamu kalau berbuat ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, berarti anak terus, oh iya, kemarin membuat keyakinan kelas seperti ini, berarti saya salah melakukan tindakan seperti ini. Nah, terus anak bisa mencari solusinya bagaimana agar saya tidak begini lagi. Begitu. Nah, ini menstabilkan identitas itu tadi sudah nggih. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak itu berbuat salah itu merupakan proses pembelajaran. Jadi kadang dia gini, oh iya kemarin saya berbuat salah, saya berarti melanggar keyakinan kelas. Berarti besok apa yang akan saya lakukan biar tidak melanggar keyakinan kelas. Ini sebenarnya buat salah itu wajar, itu cara kita menghadapi siswa. Menghadapi siswa yang berbuat salah itu wajar. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Seperti kayak kemarin saya menghadapi siswa yang makan di kelas. Nah, untuk menstabilkan identitas begini. Oh wajar kalau kita lapar itu pasti harus makan karena perut kita sakit kalau tidak makan. Tapi ada tapinya. Tapi kalau makan itu lihat situasi dan kondisi. Gitu. Apakah wajar kalau makan di kelas pada saat pembelajaran gitu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, alasannya apa? Seperti saya tidurnya kemalaman, jadi bangunnya kesiangan, jadi nggak sempat sarapan. Begitu. Alasannya seperti itu. Terus akhirnya dia bisa mengeluarkan pendapatnya untuk solusi menghadapi permasalahan tersebut.
Nah, ini menyatakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Lanjut aja Bu. Dan itu Bapak Ibu tentang teori tentang budaya positif, dan kita sudah mempelajari segitiga restitusi tadi, bagaimana cara menghadapi anak yang berbuat salah, terus 5 kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, dan lain-lain. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya. Ini sebelum pembelajaran kita mulai, kita hari ini mau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas siapa yang tahu? Keyakinan kelas itu apa? Aturan kelas. Aturan kelas boleh. Si pintar Mbak Kalista. Sebelumnya ini kalian sudah tahu peraturan yang ada di sekolah kita? Tahu, Mak. Tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh makan saat pembelajaran. Tidak boleh yang pasti teman. Apa? Apa? Jawabannya apa tadi? Menghormati guru dan teman. Terus sekarang kalau hari Senin, kalau hari Senin itu peraturannya apa? Kita apa? Upacara. Kalau upacara memakai topi, seragam merah putih, ikat pinggang, sepatu hitam. Nah, lagi peraturan sekolah lagi selain pas upacara harus pakai pakaian lengkap. Kalau tidak pakai pakaian lengkap dihukum ya. Nah, dihukum apa? Suruh berdiri di pojok. Terus akhirnya suruh berdiri tersendiri. Apalagi peraturan sekolah kita, kalau datang jam berapa? Jam 7 sebelum ikat pinggang. Nah, harusnya berdiri di barisan tersendiri. Ya. Nah, itu peraturan sekolah kita. Nah, kalau sekarang kita mau membuat keyakinan kelas. Misalnya ya, Mbak Saki lagi enak-enak nulis atau lagi enak-enak mendengarkan guru, Mas Alfa lari-lari. Terganggu tidak? Terganggu. Misalnya lagi, kalau anak-anak sedang asik-asik mengisi soal yang dikasihkan ke guru, terus ada yang makan, terganggu tidak? Terganggu tidak. Keyakinan kelas itu kesepakatan kita pada kelas agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Iya, pintar Mbak Kalista. Misalnya seperti itu tadi ya. Tidak boleh lari-lari di kelas karena mengganggu temannya. Terus apa lagi yuk? Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Terus apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berlari-lari di kelas. Terus tidak boleh gojek. Apalagi pintar Mbak Salwa siapa Mbak Najwa? Memperhatikan guru. Nah itu coba kalian tulis di kertas
yang Bu Emi bagikan aturan-aturan yang pengen kamu buat di dalam kelas saat pembelajaran. Oh ya, jujur, Tika. Jujur itu berarti tidak boleh berkata bohong. Mas Alfa katanya membagikan. Ya, membagikan. Dibagikan satu-satu. Aku mending ya, Pak. Duduknya yang betul. Boleh. Boleh. Boleh langsung ditulis. Kalau sudah selesai menulis bisa ditempelkan di papan tulis. Iya. Enggak apa-apa. Sudah. Ada yang belum dapat? Ya, kita tas yang rapi. Yuk. Yang sudah bisa maju. Nggak usah tinggi-tinggi. Kalau bisa. Ganti lagi kalau nggak lengket. Ganti lagi. Tulis lagi. Tulis apa? Boleh kata-katanya lain. Kata-katanya lain. Kata-katanya lain ya. Kerjasama. Kata-katanya lain jangan sama. Kamu boleh buat aturan sendiri. Mau lagi. Tapi tidak sama loh yang tadi ditulis. Lainnya boleh. Mas Wahab boleh ganti apa? Cari ide lain selain tadi. Mau? Yang lainnya ada. Yang lainnya ada. Maksudnya punya ide sendiri apalagi? Nggak tahu. Tidak sama toh? Tidak boleh mainan kita. Seperti contohnya Mas Alfa itu. Mas Alfa sudah bisa membuat keyakinan kelas. Kesepakatan. Oke, nya ditambah lagi. Boleh. Lah kamu udah. Ada lagi yang tambah lagi. Boleh, nggak apa-apa. Bagus.
Enggak tambah lagi. Berat kalau atas beres. Tapi kak, Gula dulu. Sudah habis ya. Apa ya? sudah. Hidup. Aku raja nih. Duh.
Ya, sama. Yang ada kata tidak bolehnya ditaruh di sini. Yang kata yang keyakinan yang kelas tidak boleh taruh sini. Tidak boleh. Ya, belajar dengan aktif. Yang tidak boleh taruh sana. Oke. Ya, sudah. Duduk sekarang. Yang atas bermain di halaman enggak? Taruh di yang positif. Bermain di halaman. Aku laki itu enggak usah. Tidak boleh. Sudah? Ayo, apa? Tidak boleh berlari-lari di dalam. Coba perhatikan. Ini duduk yang bagus, Mas Alfa. Mas Arvin, ini keyakinan kelas yang kalian buat. Ini ya dibacakan Bu Guru. Tidak boleh lari-lari di kelas. Berarti harusnya apa? Disiplin dan tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Berarti bermainnya di mana? Di luar kelas. Bermain di halaman. Berarti keyakinan kelasnya bermainnya di halaman. Kalau berlari-lari di kelas berarti melanggar keyakinan kelas. Mas Gibran hadap depan. Nah, itu ya. Ini coba yang sebelah sini dibacakan Mbak Saki. Dibacakan Mbak Saki. Bertanggung jujur. Belajar lagi setelah belajar. Ini merapikan buku setelah belajar. Terus membuang sampah. Belajar. Oke, ini keyakinan kelas yang kalian buat. Mas Alfa, Mas Gibran, sini dulu. Keyakinan kelas yang kalian buat ya. Yang pertama, dengarkan. Disiplin dan bertanggung jawab. Kalau misalnya Mas Saka tidak mengerjakan PR, itu melanggar keyakinan kelas tidak? Melanggar, berarti melanggar disiplin dan tanggung jawab. Jujur contohnya apa? Kamu tidak boleh bohong, tidak boleh nyontek. Kalau nyontek berarti melanggar keyakinan kelas. Kemudian sekolah datang tepat waktu. Kalau masuk kelas sudah waktunya bel, langsung masuk ke kelas. Kalau masih jajan atau di luar kelas, melanggar keyakinan kelas tidak?
izin ke toilet. Terus belajar. Apa ini merapikan buku setelah belajar? Berarti setelah belajar kamu merapikan buku. Kemudian menghormati guru dan teman. Contohnya apa? Kalau menghormati guru, kalau dijelaskan sama bu guru lagi menerangkan atau memerintah sesuatu, kamu melaksanakan dan memperhatikan pelajaran. Itu menghormati guru. Kalau menghormati teman berarti mana? Nah, betul. Kalau menghormati teman itu tidak boleh membuli. Ya, terus lanjut. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kalau buang angin Anda kentut itu berarti melanggar keyakinan kelas ya? Tidak menghormati teman, tidak menghormati guru. Kalau kentut di luar buku, nah keluar sih. Temenmu bau itu loh. Itu melanggar apa keyakinan kelas kita yang apa? Tidak menghormati teman dan guru. Berarti dia tidak menghormati teman dan guru. Membuang angin sembarangan. Kalau ingin membuang angin bisa minta izin keluar sama guru. Buang angin dulu. Begitu. Di celana lah kok bisa. Nah itu kalau itu salah satunya kalau kayak di celana itu temennya yang kebauan berarti tidak menghormati teman. Lanjut. Belajar dengan aktif dan tertib. Nah, berarti belajarnya kalau aktif dan tertib itu benar belajar dengan sungguh-sungguh. Apa? Kalau TK kecil, masuk kecil. Kalau kalian kan sudah besar. Terus lanjut keyakinan kelas berikutnya. Angkat tangan jika ingin bicara. Kalau ingin bicara Bu, saya mau tanya itu angkat tangan. Kemudian keyakinan kelas berikutnya makan minum di luar kelas. Berarti kalau makan di kelas boleh tidak saat pembelajaran. Harusnya makannya di mana? Pada saat jam istirahat gitu. Nah ini dia ya, bermain di halaman. Nah, kalau bermain di kelas berarti apa? Melanggar keyakinan kelas. Karena harusnya bermain itu di luar kelas atau di halaman. Nah ini nana keyakinan kelas yang kalian buat. Ibu harap kalian mematuhi keyakinan kelas kita. Diingat-ingat ya. Ya. Oke. Ini keyakinan kelas kita sudah jadi. Dan ibu harap mulai besok kita laksanakan. Kalian harus benar-benar mematuhi keyakinan kelas kita. Oke. Mari selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akhiri dengan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Saki sudah istirahat? Sudah jajan tadi? Sudah. Jajan apa nak? Bakso. Oh. Mbak Saki tahu nggak dipanggil Bu di sini? Tahu. Tahu. Kenapa nak? Karena makan di kelas. Karena makan di kelas. Nah,
Kalau makan di kelas itu kira-kira perbuatan salah atau tidak ya? Salah. Salah, iya. Mbak Saki kenapa sih makan di pembelajaran? Karena lapar. Karena lapar. Memang di rumah tidak sarapan? Tidak. Kok tidak sarapan, kenapa? Karena Bangun. bangunnya kesiangan. Oh iya, bangunnya kesiangan. Bubuknya jam berapa tadi malam? 9. Jam 9. Bangunnya Jam setengah 7. setengah 7. Jadi nggak sempat sarapan ya? Iya. Iya. Kalau gitu kira-kira perbuatan Mbak Saki tadi pada saat jam pembelajaran makan salah atau tidak? Salah. Salah. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Apa? Coba. 1 Disiplin dan tanggung tanggung jawab. Terus kedua, berangkat sekolah tepat waktu. Yang ketiga, Makan saat jam nah, istirahat. makan saat jam istirahat. Jadi sikapnya Mbak Saki salah ya, karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Guru tahu kalau lapar itu pasti harus makan, tapi kita harus lihat situasi dan kondisi. Kalau di kelas selain jam istirahat tidak boleh makan. Bu ini mau ngasih solusi, mau ngasih nasihat gimana tuh nanti caranya biar Mbak Saki sarapan di rumah. Nah, 1, bubuknya jangan malam. Jadi bangunnya bisa terus bisa sempat sarapan. Iya, terus di sekolah merasa kenyang, tidak lapar, semangat mengikuti pelajaran. Kira-kira kapan mau dilakukan? Nanti malam. Iya ya, bubuknya ganti. Bubuk jam 8. Bangunnya jam berapa? Jam 6. Nah, jadi sempat sarapan. Gitu ya. Terima kasih Mbak Saki, boleh melanjutkan istirahat lagi, boleh jajan lagi ya. Terima kasih, tos dulu. Mas Wahab. Ya. Tahu nggak Mas Wahab dipanggil ke sini sama guru? Tahu. Kenapa? Nah, karena tidak mengerjakan PR. Makanya tadi teman-teman itu pada mengumpulkan PR. Tapi guru nyari namanya Mas Wahab mana ya? Kak nggak ada. Ternyata Mas Wahab tidak mengerjakan PR. Itu kira-kira sikap yang salah atau tidak benar? Salah. Kenapa tidak mengerjakan PR? Lupa. Habis lupanya kenapa? Bermain terus ketiduran. Itu salah ya? Salah tuh? Masih ingat keyakinan kelas kita? Apa? Keyakinan apa? Disiplin dan tanggung jawab. Berangkat sekolah tepat waktu. Makan saat jam istirahat. Berarti kalau tidak mengerjakan PR, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, berarti tidak disiplin, tidak tanggung jawab. Nah, sekarang Bu Emi tidak akan marah sama Mas Wahab, tapi Bu Emi mau ngasih solusi. Solusi itu apa? Jalan keluar. Nasihat. Gimana biar Mas Wahab bisa mengerjakan PR? Pulang sekolah, istirahat dulu, terus mengerjakan PR, baru boleh bermain. Begitu ya. Mulai kapan mau melakukannya? Nanti siang. Jadi nanti siang pulang sekolah, ganti baju, maem, terus mengerjakan PR, baru bermain. Oke. Nanti siang dilakukan ya. Iya. Ya udah. Terima kasih ya Mas Wahab ya.
Cik.